Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto dihukum 7 tahun penjara. Jaksa menilai Hasto terbukti bersalah turut serta menyuap eks-komisioner KPU Wahyu Setiawan bersama-sama Harun Masiku dan merintangi penyidikan. Selain pidana badan, jaksa juga menuntut Hasto dihukum membayar denda 600 juta rupiah. Jika tidak dibayar, hukuman itu akan diganti dengan 6 bulan penjara. Menurut jaksa, berdasarkan fakta persidangan, perbuatan Hasto telah memenuhi seluruh unsur pasal 21 dan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto pasal 65 ayat 1 dan pasal 55 ayat 1 ke 1 Junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Penuntut menyimpulkan Hasto terbukti merintangi penyidikan kasus Harun Masiku dan turut serta memberikan suap. Dalam perkara ini, Hasto didakwa melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice dan suap sebesar 600 juta rupiah agar Harun Masiku bisa menjadi anggota DPR RI pergantian antar waktu 2019 hingga 2024. Pada dakwaan pertama, ia disebut melanggar pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Sementara pada dakwaan kedua, ia didakwa melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Saat ditemui sebelum sidang, Hasto mengaku percaya diri menghadapi sidang tuntutan hari ini karena ia yakin tidak bersalah dalam Harun Masiku. Menurut Hasto, fakta-fakta yang terungkap selama persidangan justru menunjukkan banyak kejanggalan dalam proses hukum yang ia alami, termasuk upaya membuka kembali perkara yang sebelumnya telah memiliki putusan hukum tetap. Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2016 tentang kedudukan keuangan ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi, dan Kabupaten atau Kota. Dengan demikian, Wahyu Setiawan memenuhi kualifikasi sebagai pegawai negeri sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 2 huruf C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahwa apabila dilihat dari fungsi dan tugasnya, maka KPU termasuk kategori lembaga negara penunjang yang melaksanakan sebagian dari tugas penyelenggaraan negara di bidang eksekutif, yaitu sebagai lembaga negara yang melaksanakan pemilihan umum sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Tugas dan fungsi KPU ini sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyebutkan bahwa KPU mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu. Bahwa lembaga KPU terdiri dari 7 orang